Hai, perkenalkan nama saya Robila Yolanda, NIM 2213062141. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Materi pembahasan yang saya ambil dari artikel ini membahas tentang karakteristik peserta didik. Yang pertama, atau A, yaitu pengertian karakteristik menurut Pianus Partanto, Dahlan 1994. Menurutnya, karakteristik berasal dari kata karakter dengan arti tabiat atau watak, pembawaan atau kebiasaan yang dimiliki oleh individu yang relatif tetap. Kemudian menurut Mauzer Usman 1989, karakteristik adalah mengacu kepada karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Selanjutnya yaitu menurut Sudirman 1990, karakteristik siswa adalah keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dari lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-citanya. Menurut Hamzah B. Unos 2007, karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa yang terdiri dari minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimiliki. Siswa atau didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorangan atau sekelompok orang yang menjalankan pendidikan. Anak didik adalah unsur penting dalam kegiatan interaksi edukatif karena sebagai pokok persoalan dalam semua aktivitas pembelajaran. Menurut Saiful Bahri dan Marah 2000 B. Pentingnya identifikasi karakteristik peserta didik dalam pembelajaran berdasarkan landasan yudiris dan teoritik. Perlu dilakukan identifikasi karakteristik peserta didik. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa pengembangan pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan yang pertama, tuntunan, bakat, minat, kebutuhan, dan kepentingan siswa. Yang kedua, secara teoritik siswa berbeda dalam banyak hal meliputi perbedaan fitrah individual di samping perbedaan latar belakang keluarga, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu ciri kegiatan belajar mengajar adalah terjadinya interaksi antara guru dan siswa. Masing-masing memiliki tugas yang saling mendukung. Siswa bertugas untuk belajar dan guru bertugas mendampingi siswa dalam belajar. Dalam kegiatan belajar, tertentu yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Sesuai orientasi baru pendidikan, siswa menjadi pusat terjadinya proses belajar mengajar atau student center. Maka standar keberhasilan proses belajar mengajar itu tergantung kepada tingkat pencapaian pengetahuan, keterampilan, dan afeksi oleh siswa. Oleh karenanya, guru sebagai pendesain pembelajaran sudah seharusnya mempertimbangkan karakteristik siswa, baik sebagai individu maupun kelompok. Setiap satuan kelas memiliki karakteristik yang berbeda. Heterogenitas kelas menjadi salah satu keniscayaan yang harus dihadapi guru. Sebagai pendesain pembelajaran, guru harus menjadikan karakteristik siswa sebagai salah satu tolak ukur bagi perencanaan dan pengelolaan pelajaran proses mengajar. Proses belajar mengajar di sekolah dasar memiliki corak yang berbeda dengan proses belajar mengajar di sekolah menengah. Karakteristik siswa itu sesuai dengan tahap-tahap perkembangan siswa. Misalnya, keberhasilan dalam bidang akademik di sekolah dasar menjadi hal yang utama. Sebagai salah satu pencapaian keberhasilan seorang siswa, oleh karenanya, penghargaan terhadap mereka yang memiliki kemampuan akademis tinggi akan sangat dirasakan. Sebaliknya,
Bagi mereka yang duduk di bangku sekolah menengah, mulai pergeseran paradigma terhadap makna keberhasilan belajar. Perkembangan siswa akan berjalan lurus dengan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh guru. Kenyataan lain yang juga harus dihadapi guru adalah meski mereka menghadapi sekelompok kelas dengan umur yang relatif sama, tetapi guru tidak bisa memperlakukan sama terhadap perbedaan karakteristik siswa. Setiap satuan kelas itu berbeda dalam hal motivasi belajar, kemampuan belajar, taraf pengetahuan, latar belakang, dan sosial ekonomi. Hal ini mengharuskan guru memperlakukan satuan kelas itu dengan pendekatan yang berbeda. Memahami heterogenitas siswa berarti menerima apa adanya mereka dan merencanakan pembelajaran sesuai dengan keadaannya. Program pembelajaran di sekolah dasar akan berlangsung efektif jika sesuai dengan karakteristik siswa yang belajar. Smaldino DKK mengemukakan 4 faktor penting yang harus diperhatikan dalam menganalisis karakter siswa. Yang pertama yaitu karakteristik umum. Yang kedua, kompetensi atau kemampuan awal. Yang ketiga, gaya belajar. Yang keempat, motivasi. Berkaitan dengan motivasi, sangat diperlukan untuk memberikan dorongan bagaimana siswa melakukan aktivitas belajar agar menjadi kompeten dalam bidang yang dipelajari. Karakteristik umum pada dasarnya menggambarkan tentang kondisi siswa seperti usia, kelas, pekerjaan, dan gender. Karakteristik siswa merujuk pada ciri khusus yang dimiliki oleh siswa, di mana ciri tersebut dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan belajar. Karakteristik siswa merupakan ciri khusus yang dimiliki oleh masing-masing siswa, baik sebagai individu atau kelompok sebagai pertimbangan dalam proses pengorganisasian pembelajaran. Winkel mengaitkan karakteristik siswa dengan penyebutan keadaan awal, di mana keadaan awal itu bukan hanya yang meliputi kenyataan pada masing-masing siswa, melainkan pula kenyataan pada masing-masing guru. Curug Sang mengemukakan beberapa karakteristik siswa umum yang perlu mendapatkan perhatian dalam mendesain proses atau aktivitas pembelajaran, yaitu yang pertama, kondisi sosial ekonomi. Yang kedua, faktor budaya. Yang ketiga, jenis kelamin. Yang keempat, pertumbuhan. Yang kelima, gaya belajar. Dan yang keenam, kemampuan belajar. Semua karakteristik yang bersifat umum perlu dipertimbangkan dalam menciptakan proses belajar yang dapat membantu individu mencapai kemampuan yang optimal. Analisis karakteristik awal siswa merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan memperoleh pemahaman tentang tuntunan, bakat, minat, kebutuhan, dan kepentingan siswa. Berkaitan dengan suatu program pembelajaran tertentu, tahapan ini dipandang begitu perlu mengingat banyak pertimbangan seperti siswa, perkembangan sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta kepentingan program pendidikan pembelajaran yang tertentu yang akan diikuti siswa. Menurut Supraman, ada 2 pendekatan dapat dipilih. Yang pertama, siswa menyesuaikan dengan materi pelajaran, dan kedua, sebaiknya materi pelajaran disesuaikan dengan siswa. Pendekatan pertama, siswa menyesuaikan dengan materi pembelajaran dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, seleksi penerimaan siswa terbagi menjadi 2. A. Pada saat pendaftaran, siswa diwajibkan memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan program pendidikan yang diambilnya. Yang ke B, selanjutnya memenuhi syarat-syarat pendaftaran di atas. Siswa dapat mengikuti tes masuk dan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan program pendidikan yang akan ditempuhnya. Proses seleksi ini sering dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan formal seperti sekolah dalam menyeleksi calon siswa untuk memasuki sekolah-sekolah menengah negeri yang ingin memilih calon siswa yang baik. Yang kedua, tes dan pengelompokan siswa.
Setelah melalui seleksi seperti dijelaskan dalam butir 1, masih ada kemungkinan pengajar menghadapi masalah heterogennya siswa yang mengambil mata pelajaran tertentu. Karena itu, perlu dilakukan tes sebelum mengikuti pelajaran untuk mengelompokkan siswa yang boleh mengikuti mata pelajaran tersebut. Selanjutnya, atas dasar hasil tes setiap kelompok tersebut mengikuti tingkat pelajaran tertentu. Tes dan pengelompokan ini bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelolaan khusus bahasa Inggris. Yang ketiga, lulus mata pelajaran persyarat. Alternatif lain untuk butir 2 di atas adalah mengharuskan siswa untuk lulus mata pelajaran yang mempunyai persyaratan. Dalam suatu program pendidikan seperti di sekolah menengah pertama, terdapat sebagian kecil mata pelajaran yang seperti itu. Selanjutnya yaitu pendekatan kedua, materi pelajaran yang disesuaikan dengan siswa. Pendekatan ini hampir tidak memerlukan seleksi penerimaan siswa. Pada dasarnya, siapa saja boleh masuk dalam mengikuti pelajaran tersebut. Kedua, pendekatan di atas bila dilakukan secara ekstrim, tidak ada yang sesuai untuk mengatasi masalah heterogennya siswa dalam sistem pendidikan biasa. Karena itu, marilah kita lihat pendekatan ketiga yang mengkombinasikan kedua pendekatan di atas. Pendekatan ketiga ini mempunyai ciri khas sebagai berikut. Pertama, menyeleksi penerimaan siswa atas dasar latar belakang pendidikan atau ijazah. Seleksi ini biasanya lebih bersifat administratif. Yang kedua, melaksanakan tes untuk mengikuti kemampuan dan karakter siswa awal. Tes ini dapat digunakan sebagai alat menyeleksi siswa, tetapi untuk dijadikan dasar penyusunan bahan pelajaran. Yang ketiga, penyusunan bahan instruksional yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik awal siswa. Yang keempat, menggunakan sistem yang memungkinkan siswa maju menurut kecepatan dan kemampuan masing-masing. Yang kelima, memberikan supervisi kepada siswa secara individual. Dari tujuan singkat tersebut diperoleh gambaran bahwa perilaku atau karakteristik awal siswa penting karena mempunyai implikasi terhadap penyusunan bahan belajar dan sistem instruksional. Selanjutnya, poin yang kedua yang penting yaitu tentang perilaku awal. Dalam ilmu psikologi, perilaku adalah segenap manifestasi hayati individual dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang bisa dirasakan sampai yang tidak bisa dirasakan. Dalam interaksi, seseorang bisa menimbulkan perilaku yang bermacam-macam bila dikaitkan dengan belajar dan pendidikan. Perilaku bergeser mengalami sebuah perubahan, misalnya perilaku buruk menjadi baik, perilaku tidak tahu menjadi tahu, dan yang tidak terampil menjadi terampil, dan sebagainya. Dalam menentukan sebuah sistem instruksional, terdapat 3 macam sumber yang dapat memberikan informasi kepada pendesain instruksional dalam menemukan perilaku awal siswa, yaitu 1. Siswa atau calon siswa. 2. Orang-orang yang mengetahui kemampuan siswa atau calon siswa dari dekat seperti pengajarnya terdahulu atau atasannya. 3. Pengelolaan program pendidikan yang bisa mengajarkan mata pelajaran tersebut. Teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi perilaku awal siswa yaitu kuesioner, interview, observasi, dan tes. Subjek yang memberikan informasi diminta mengidentifikasi seberapa jauh tingkat penguasaan siswa atau calon siswa dalam setiap perilaku khusus melalui skala penilaian. Teknik yang dapat menghasilkan data yang lebih akurat adalah tes penampil siswa dan observasi terhadap pelaksanaan pekerjaan siswa, serta tes tertulis untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa. Tetapi, bila tes semacam ini tidak dapat atau tidak tepat untuk dilaksanakan karena beberapa sebab, penggunaan skala penilaian ini cukup memadai. Skala penelitian tersebut diisi oleh orang-orang yang tahu secara dekat terhadap kemampuan siswa dan diisi oleh siswa sendiri sebagai self-report.
Tidak semua aspek dari keadaan siswa pada awal proses belajar mengajar sama-sama. Penting, aspek mana yang penting sebagai titik tolak dalam interaksi guru murid selama pelajaran berlangsung terhitung dari tujuan instruksional, misalnya dalam rangka pelajaran sejarah, tidak relevan, ditinjau apakah siswa sudah mampu mengapung dalam air, karena pelajaran itu tidak bertujuan membekali siswa dengan kemampuan berenang. Yang relevan ialah meninjau sampai seberapa jauh siswa memiliki suatu kerangka historis, sehingga peristiwa yang terjadi pada tahun 1990 akan ditangkap sebagai peristiwa yang belum lama terjadi, dibanding dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 1950, menyelidiki apakah siswa sudah mampu mengapungkan badannya dalam air. Tidak laku awal baru menjadi relevan dalam pelajaran pendidikan jasmani yang bertujuan supaya siswa mampu berenang dengan gaya kata tingkah laku final. Inilah pentingnya bagi pengajar untuk mengetahui perilaku awal siswa, karena perilaku inilah tergantung bagaimana proses belajar mengajar sebaiknya diatur dan apakah tujuannya instruksional khusus yang mudah-mudah ditetapkan baru mengalami perubahan. Hal ini lebih berlaku bila perilaku awal itu menyangkut suatu instruksional ketika pengajar telah mengetahui perilaku awal siswa. Perlu kiranya memperhatikan hasil tersebut bagi pengembangan tujuan instruksional. Perlu diperhatikan bahwa tugas selanjutnya bagi pengajar tidak hanya sekedar menyesuaikan perilaku awal siswa dengan desain instruksional saja, tetapi lebih dari itu. Pengajar harus mempunyai cara dalam memodifikasi tingkah laku awal menjadi tingkah laku final yang ingin dituju. Seorang psikologi terkenal, Fred S. Keller, merancang suatu program modifikasi tingkah laku bagi suatu kursus non-gelar dalam psikologi umum telah mendapatkan hasil yang memuaskan, sehingga prosedur-prosedurnya dipakai untuk kursus-kursus psikologi atau bidang akademik lain. Universitas beberapa negara, programnya tersebut menekankan kepada individualisasi dalam kecepatan belajar, penentuan tujuan pendidikan, evaluasi yang dilakukan terus-menerus untuk menentukan tingkat kemajuan setiap siswa dalam mencapai tujuan instruksional. Poin penting yang ketiga yaitu atau D, karakteristik awal. Teknik yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi karakteristik awal siswa sama dengan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi perilaku awal, yaitu kuesioner, interview, observasi, dan tes. Seperti halnya dalam mencari informasi perilaku awal siswa, informasi dikumpulkan pendesain instruksional terbatas pada karakteristik siswa yang ada manfaatnya dalam proses pengembangan instruksional. Tujuan mengetahui karakteristik siswa adalah untuk mengukur apakah siswa akan mampu mencapai tujuan belajarnya atau tidak, sampai di mana minat belajar siswa terhadap pelajaran yang akan dipelajari, bila mampu, hal-hal apa saja yang memperkuat, dan bila tidak mampu, hal apa saja yang menghambat. Hal-hal yang perlu diketahui oleh siswa bukan hanya dilihat dari faktor akademisnya, tetapi juga dilihat dari faktor-faktor sosialnya. Sebab kedua hal tersebut sangat mempengaruhi proses belajar siswa. Hal-hal yang perlu diketahui tersebut adalah yang pertama, faktor akademis, berapa jumlah siswa yang satu kelas, apa latar belakang pendidikan sekolah yang pernah ditempuh, bagaimana rata-rata yang dicapai tiap kelas atau kursus atau latihan yang pernah dialami, apakah siswa mempunyai kebiasaan belajar sendiri,
Bagaimana kebiasaan belajar siswa? Apakah siswa sudah mengetahui sedikit tentang latar belakang pokok bahasan yang akan dipelajari? Apakah tingkat inteligensi siswa tinggi, sedang atau rendah? Apakah siswa mampu membaca cepat? Apa saja yang dikuasai oleh siswa student achievement? Apakah motivasi belajar siswa? Apakah yang menjadi harapan siswa setelah belajar pokok bahasan tersebut? Bagaimana aspirasi kebudayaan dalam vokasional siswa? Yang kedua, faktor-faktor sosial, yaitu umur, kematangan, perhatian atau minat. Apakah ada siswa teladan dalam satu kelas? Apakah ada siswa yang tetap fisik? Bagaimana hubungan antar siswa? Bagaimana latar belakang sosial ekonomis? Yang ketiga, kondisi belajar menurut Dun dan Dun. Kondisi belajar dapat mempengaruhi konsentrasi, penerapan dan penerimaan informasi. Pengaruh kondisi lingkungan tempat belajar seseorang dapat mengakibatkan reaksi yang berbeda-beda. Kita sering menyaksikan bahwa anak-anak muda lebih suka belajar sambil mendengarkan musik dari radio atau tape recorder di sampingnya dengan volume yang cukup besar, sementara orang lain lebih suka belajar dengan ruangan yang tenang. Dun dan Dun membagi kondisi belajar menjadi 4 golongan. A. Lingkungan fisik, seperti pengaruh suara, cahaya, temperatur, dan pengaturan meja kursi, serta perabotan setempat. B. Lingkungan emosional, seperti motivasi individu, ketepatan tugas, dan tanggung jawab. C. Lingkungan sosial, seperti kebiasaan belajar, bekerja sendiri atau bersama, tanggapan terhadap orang, penjabat yang berkuasa, dan sebagainya. D. Kondisi psikologis siswa sendiri, seperti ketajaman dan kelemahan indera, kebutuhan gizi, tidak atau terlalu banyak mobilitas, penghargaan terhadap waktu sehari-hari, irama kehidupan, dan bagaimana sikap terhadap efisiensi tugas-tugasnya. Untuk mengetahui kebiasaan dan kesenangan belajar tiap siswa, pengajar menyusun kuesioner atau langsung mencari informasi dari tiap siswa dengan kondisi mana lebih disukai. Hal ini akan menolong pengajar dalam membantu cara belajar siswa. Yang keempat, teknik belajar. Ada siswa atau siswa yang lebih belajar efektif dan ada yang tidak. Ada yang lebih mudah mengerti dengan pendekatan visual, ada yang mudah menangkap verbal, dan ada juga yang lebih cocok bila tidak ada kegiatan praktek, latihan, aktivitas fisik, atau simulasi. Identifikasi teknik belajar ini berkaitan dengan usaha meningkatkan perhatian siswa dan disebut cognitive style mapping. Teknik menyediakan suatu kerangka dalam menggambar dan mencari sebab-sebab mengapa individu-individu mempunyai teknik belajar yang berbeda-beda. Ada 3 hal yang perlu diuji sehubungan dengan tingkah laku siswa sebagian. A. Sampai seberapa jauh seseorang siswa dapat menangkap lambang-lambang teoritis baik berupa kata-kata ataupun angka-angka, ketajaman panca indera, dan penangkapan terhadap hal-hal subjektif seperti hal-hal berhubungan dengan kebudayaan. B. Bagaimana pengaruh siswa terhadap hal-hal yang diperoleh dari lambang-lambang teoritas di atas. C. Bagaimana tabiat siswa dalam memberi alasan bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh siswa terhadap suatu masalah, proses penyimpulannya. D. Bagaimana kekuatan daya ingat siswa. Untuk mendapatkan data dari keempat hal tersebut mungkin bisa melalui tes diagnosis atau kuesioner. Hasil daripadanya merupakan indikasi karakteristik latar belakang akademis dan sosial siswa yang akan berguna dalam pelaksanaan baik pengajaran individu maupun kelompok. Selanjutnya yaitu kesimpulan atau poin terakhir.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dari gaya belajar pun berbeda. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan pendidikan harus bisa memahami sifat karakteristik guru, pun juga bisa membuat metode pembelajaran yang lebih aktif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.